Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di hari kedua Ramadan kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman dan masih menjalankan puasa Ramadan sehingga nantinya menjadi bekal kita di akhirat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan guru kita Ustaz Murtado Ibawi. Nanti bisa langsung kenalan dengan beliau ya. Alhamdulillah bisa memberikan tausiah Ustaz, memberikan pencerahan kepada kita di mana hidup kita mempunyai dua pedoman yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema Ustaz, temanya Ustaz. Ya, kalau di kita connecting with Al-Quran. Alhamdulillah sudah menyesuaikan dengan tema kita. Ya, setidaknya ini akan menjadi connect kita atau bagaimana kita memahami Al-Quran bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita betul-betul berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya kepada Ustaz Murtado Ibawi, kami persilakan. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan diri Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini di tempat yang mulia, di waktu yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah taala dalam rangka Tafaqquh fiddin. Insyaallah mudah-mudahan ini termasuk yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau katakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah Ta'ala kehendaki pada diri orang tersebut ada kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan orang tersebut dalam persoalan agama. Jadi mudah-mudahan duduknya kita di sini ini bagian dari bahwa Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuk diri kita. Tadi Ustaz Judiman minta kami untuk memperkenalkan diri. Mohon izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Murtado Ibawi. Kalau tinggalnya di Cimanggis, Depok. Kemarin ketemu di Naskas dengan Ustaz Judiman, kemudian dipersilakan mengisi di Ar-Rahmah. Saya bilang kalau tidak begini saya tidak sampai ke sini. Jadi kapan lagi saya silaturahim ke Ar-Rahmah? Ya ini ada kesempatan saya iakan. Alhamdulillah. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh panitia, tema kita pagi hari ini adalah connecting with Quran. Terhubung lagi dengan Al-Quran. Atau lebih kuat lagi hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini Bapak Ibu, kalau kita amati ini, semua yang berhubungan, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang agung. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang agung. Kita kenal ada malam nuzulul Quran. Waktunya, tempatnya, kemudian semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena ini kitab yang sangat agung dari Rabb yang sangat agung. Allah Ta'ala yang Al-Azim. Al-Quran Al-Azim. Diturunkan melalui perantaraan malaikat yang agung. Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat yang paling mulia di kalangan para malaikat. Rohul Kudus. Al-Qawiyul Amin.
Kemudian disampaikan kepada manusia yang paling agung, yaitu baginda Rasulullah SAW. Tempat diturunkannya Al-Quran menjadi tempat yang mulia juga. Mekah, Madinah, secara khusus. Kemudian malam diturunkannya juga ini menjadi malam yang agung. Malam Lailatul Qadar, di bulan yang mulia, di bulan seperti yang kita sedang lewati ini, bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, semua yang bersinggungan dengan Al-Quran, semua yang berkaitan dengan Al-Quran, semua yang melekat dengan Al-Quran akan menjadi sesuatu yang agung. Sama juga, mudah-mudahan diri kita ini, kalau kita hubungkan diri kita dengan Al-Quran, akan menjadi manusia atau insan-insan yang agung juga. Saya awali kajian pagi hari ini dengan kita berangkat dari firman Allah Ta'ala, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah Ta'ala yang mengutus kepada al-ummiyin, kaum yang ummi, bangsa Arab waktu itu. Kaum yang ummi ini nggak kenal baca tulis, Pak. Atau baca tulis itu bukan bagian dari peradaban mereka waktu itu. Rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul yang ummi juga. Baginda Rasulullah SAW. Tugas Rasul ini yatlu alaihim ayatihi wa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Tugas Nabi SAW kepada kaum yang ummi ini, kaum yang tidak kenal baca tulis atau baca tulis bukan bagian dari peradaban mereka. Ini kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu, satu peradaban itu dianggap sudah masuk fase, berpindah dari fase prasejarah menjadi atau memasuki fase sejarah. Itu kalau satu peradaban itu mengenal tulisan. Bangsa Arab sampai di titik itu, sampai di titik ketika di waktu ketika Rasulullah diutus itu, baca tulis belum jadi bagian dari peradaban mereka. Bangsa Mesir sudah duluan ada huruf hieroglif. Bangsa India ada huruf Pallawa. Mesopotamia ada huruf Paku. Bangsa Cina ada huruf Cina. Di kaum yang seperti ini, bangsa yang seperti ini, Allah Ta'ala utus Rasul yang tugasnya yaitu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Bagaimana tema kita ini? Kemudian wayuzakkihim, mentazkiyah mereka, membersihkan mereka, mensucikan mereka dari noda-noda jahiliyah. Pemikiran, pola pikir jahiliyah. Kemudian yu'allimuhumul kitaba. Rasul ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan, menerangkan, menjelaskan isi kitab yang Allah turunkan ini. Dijelaskan. Clear semuanya, dijelaskan sampai detail semuanya. Kemudian wal hikmah. Al-hikmah ini biasa diterjemahkan dengan as-sunnah atau al-hikmah itu as-sunnah ini adalah pengejawantahan, pengimplementasian dari Alkitab ini. Dijelaskan, diterangkan, dipraktekkan. Apa hasilnya? Nanti kita lihat di surat Al-Imran ayat 110. Ini di ayat di surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini Allah sebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka dan sesungguhnya mereka ini bangsa Arab sebelumnya betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Nanti kita akan bahas kesesatan mereka seperti apa. Alam jahiliyah. Kemudian bangsa yang berada dalam gelap gulita ini Allah Ta'ala turunkan kitab suci, Allah Ta'ala utus seorang Rasul yang menjelaskan, yang menjadi role model, menjelaskan, kemudian mengimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu betul-betul Rasulullah contohkan. Sampai Ummul Mukminin Bunda Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah dengan ringkas menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Pokoknya Al-Quran itu kalau ditransformasikan dalam bentuk manusia, ya lihat Rasulullah SAW itu prakteknya. Nah, ini hasilnya ini
bangsa atau kaum yang dulunya dalam kesesatan begini, kemudian berubah menjadi bangsa yang Allah Ta'ala sebutkan, atau umat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah Ta'ala dari skala bukan hanya individu, tapi menjadi satu generasi, satu kaum, satu umat. Allah Ta'ala jadikan umat ini sebagai role model untuk generasi berikutnya. Padahal dulunya berada dalam kesesatan atau kegelapan, berubah menjadi khairu ummah. Dalam waktu berapa Bapak Ibu? Masa berdakwahnya Rasulullah itu menjelaskan Al-Quran ini berapa lama? 23 tahun. 23 tahun. Bapak Ibu yang pernah dapati reformasi sampai sekarang sudah berapa tahun, Pak? 27 ya? Tidak terasa tahun 99, 98, 99. 27. Rasulullah hanya 23 tahun. Kita dikasih waktu 27 tahun, bisa nggak perubahannya sesignifikan ini? Rasulullah bisa. Dengan apa itu diubah ini bangsa yang ini nanti kita lihat bagaimana dulunya. Jadi nanti kita bisa membandingkan before dan after. Kita melewati reformasi sudah 27 tahun. Banyak nggak perubahannya? Banyak. Pasti banyak. Tapi apakah sesignifikan Rasulullah ini? Saya yakin tidak. Rasulullah bisa mengubah ini gimana caranya? Sampai menjadi umat yang kuntum khair umatin ukhrijat linnas. Umat yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Ini luar biasa, Pak. Satu masyarakat kalau fungsi amar ma'ruf nahi munkar ini jalan, masyarakatnya pasti bagus ini, sehat ini masyarakatnya. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak berjalan, pasti rusak. Atau bahkan yang terjadi sebaliknya. Amar munkar nahi ma'ruf. Zaman jahiliyah itu begitu, Pak. Dan mungkin di sebagian negara sekarang terjadi yang begitu. Orang kalau beramar ma'ruf atau bernahi munkar kena pidana. Di negara-negara barat bisa diperkarakan melanggar asasi dan seterusnya. Ini umat yang dididik, dibina Rasulullah dengan apa? Dengan Al-Quran. Untuk minun nabilah dan umat yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kita bahas dulu, Pak. Dulu bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum disentuh oleh Al-Quran ini. Yang biasa kita kenal dalam mereka berada dalam alam jahiliyah atau kehidupan jahiliyah, masa jahiliyah. Jahiliyahnya waktu itu, Bapak Ibu, yang mengalami jahiliyah di mana saja? Apakah di Mekah saja? Tidak. Mekah dan Madinah? Enggak. Mekah dan Madinah dan Jazirah Arab saja? Enggak. Yang mengalami jahiliyah itu hampir merata di seluruh dunia. Tentu yang kalau paling mudah kita sorot ya di Mekah itu. Bagaimana situasinya? Coba kita simak ini ketika Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini sepupunya Rasulullah SAW. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Waktu para sahabat dihijrahkan ke Habasyah. Jadi Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, 1 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berdakwah secara terbatas sekali, Syria. Kemudian berdakwah secara terbuka, tahun ke-4, tahun ke-5, ditekan, diintimidasi, kemudian beliau hijrahkan sebagian sahabat ke Habasyah. Habasyah ini negara mana nih Pak kalau sekarang? Di Afrika Pak. Dari Mekah, para sahabat dihijrahkan ke sekarang sekitar negara Ethiopia. Jadi dari Mekah jalannya nggak bareng-bareng Pak, nggak konvoy. Para sahabat ini di gelombang pertama ada belasan, di gelombang kedua hampir 100-an atau sekitar 100-an. Itu dari Mekah pelabuhan dulu. Dari Mekah kalau sekarang pelabuhannya Jeddah. Kalau dulu Pantai Suaibah.
Ya mirip-mirip lah kalau ke Jeddah ke pantai, dari Mekah ke pantai. Itu sekitar mungkin ada 30 kilo. Kalau dari sini ke pantai dekat saja. Iya, dekat sekali. Kalau ini para sahabat, katakanlah ini biar mudah dibayangkan, mungkin yang pernah haji, pernah umrah dari Mekah ke Jeddah aja. Gimana caranya nggak ketahuan oleh orang Mekah. Kemudian setelah itu naik kapal ke Habasyah. Nanti sampai di pantai di Afrika ini kan nggak langsung di situ, tak masih masuk lagi. Setiba di tempatnya Raja Najasyi, dikejar lagi oleh orang Mekah, utusan dari Mekah, Amr bin As. Jadi ini para sahabat, Bapak Ibu, di Mekah dilarang-larang, ditekan-tekan. Begitu keluar dari Mekah, dikejar-kejar. Amr bin As datang ke Habasyah, kemudian negosiasi dengan Raja Habasyah, dengan Najasyi. Negosiasinya minta apa? Minta dipulangkan ini. Tuan Raja, pulangkan saja ini. Ini Hilman Sufaha, ini anak-anak ingusan yang bermasalah ini. Pokoknya jangan dikasih visa tinggal, dideportasi saja. Nah, kemudian Raja Najasyi panggil salah satu utusan kaum muslimin ini, diminta juru bicaranya, diminta ngomong. Nah, disinilah Ja'far bin Abi Thalib, ini luar biasa cerdasnya Ja'far radhiyallahu anhu. Sayyidina Ja'far kemudian menceritakan, mempresentasikan di hadapan raja. Apa yang beliau sampaikan? Pertama, beliau sebutkan dulu kehidupan jahiliyahnya para sahabat. Jadi kami ini dulu Tuan Raja dalam kondisi jahiliyah. Setelah itu diutus seorang nabi yang ajarannya begini, akhlaknya begini, begini, ajarannya begini, begini. Kemudian kaum kami ini begini. Nah, ini kita lihat sistematikanya. Ini cerdasnya Ja'far bin Abi Thalib. Ayuhal mari. Kuna kauman ahli jahiliyah. Kami ini kaum yang berada dalam kehidupan jahiliyah. Bagaimana kondisinya? Na'budul asnam. Kami ini nyembah berhala. Berhala dari batu, berhala dari kayu, asnam, ausan. Kadang-kadang Pak itu para sahabat kadang-kadang itu bernostalgia. Mereka cerita ketika sudah masuk Islam, cerita kemudian mengenang dulu ketika masih jahiliyah. Ya, kita itu dulu kadang-kadang kalau lagi safar, jadi nggak bisa bawa berhala, kan orang-orang Arab ini, soalnya yang nyembah berhala bukan hanya orang Arab saja. Mereka punya berhala, ada berhala-berhala utama yang ada di masing-masing kota besar. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini berhala-berhala di berhala yang utama di Mekah, di Yathrib atau Madinah, di Taif, di Najd begitu. Tapi berhala-berhala yang kecil-kecil banyak sekali. Di sekitar Ka'bah ada, waktu Fatu Mekah ada 360. Belum lagi ada di rumah-rumah. Di rumah-rumah mereka punya lagi. Nah, nanti pas safar, pas bepergian jauh, tidak bisa bawa berhalanya, kemudian nanti cari batu yang bagus dijadikan berhalanya. Jadi kalau minta keselamatan, minta dikasih rezeki, mintanya ke sini. Kalau nggak ketemu batu yang bagus, bikin gundukan tanah, kemudian dikocorin pakai susu kambing. Setelah itu, semuanya tufu ilahi. Kemudian kami tawaf mengelilingi. Itu para sahabat ya kita ini dulu ya gimana ya, nggak masuk akal ini. Kok bisa ini? Nggak habis pikir. Nanti begitu kenal Al-Quran baru nih logikanya jalan. Gitu ya. Nah ini diceritakan oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapan raja. Raja Najasyi itu agamanya Nasrani. Ahlul kitab. Jadi begitu disampaikan bahwa kami ini nyembah berhala gini, raja langsung oh iya betul-betul ini. Jadi begitu ini ahlul kitab sudah punya konsep oh ada tentang ketuhanan, tentang kitab suci, tentang malaikat, tentang hari akhir kan ada di mereka. Begitu diceritakan, oh iya masih primitif sekali ini. Yang diceritakan Jawar, kami ini Tuan Raja nyembah berhala. Setelah itu, wanakul maitah, kami makan bangkai. Termasuk yang kalau binatang disembelih nggak nyebut nama Allah Ta'ala. Atau sembelihan dengan dipersembahkan untuk berhala. Wanakil fawahis, kami biasa mendatangi perbuatan keji. Ini zina dan sebagainya. Ini kondisi yang diceritakan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan itu real.
Wa na'til fawahish itu kalau dia ini cerita Ja'far. Kalau Bunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ceritakan dulu itu di zaman jahiliyah, pernikahan itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Satu model pernikahan itu yang kemudian diakomodir oleh syariat Islam yang ada terus sampai sekarang. Jadi kalau ada orang mau menikah itu laki-laki datang kepada walinya, kemudian ada mahar, ada akad dan suruh cari job kabul. Nah, itu sampai sekarang diakomodir oleh syariat Islam. Ada yang model pertama seperti ini. Yang tiga, ini mengerikan. Yang tiga ini hakikatnya adalah zina, hanya saja waktu itu dianggap legal, dianggap sah, dianggap normal di masyarakat. Itu bahayanya. Aisyah ceritakan, ada model pernikahan yang kalau seorang suami istri ini dia ingin punya anak yang nanti anaknya itu seperti tokoh fulan gitu. Istrinya dikirim ke sana, dikarantina di sana, nanti kalau sudah hamil baru ibu pulang. Ada lagi nanti uh, kalau seorang wanita dia pasang bendera di rumahnya, kemudian tapi bahayanya ini semua dianggap legal, padahal hakikatnya adalah ini yang diceritakan oleh Ja'far. Kami itu biasa wanatil fawahish. Ja'far ceritakan lagi. Kemudian kami di alam jahiliyah, di kehidupan jahiliyah itu wanak taul arham. Kami biasa memutuskan silaturahim sesama kabilah Bani Hashim misalnya, atau Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Ini kabilah yang sepupuan, sama-sama Bani Abdi Manaf. Begitu ada konflik, ada gesekan kepentingan, sudah, pokoknya nggak kenal ini saudara ini, hantam aja. Kami biasa memutuskan silaturahim. Pokoknya ini mau sama-sama Bani Hashim, mau sama-sama Bani Abdi Manaf, kalau ada ini ya biasa diputuskan silaturahimnya. Hubungan kemudian manusia uljuar, kami biasa melanggar hak-hak tetangga atau hak ini di kehidupan sosial. Kemudian yakulul qawiyyu minna ad-dhaif. Yang kuat di antara kami memangsa yang lemah. Ini situasi kehidupan jahiliyah yang diceritakan. Raja Najasyi begitu dengar seperti ini, ya manggut-manggut. Oh, ya. Parah sekali. Kita di Habasyah aja enggak separah itu kira-kira begitu ya. Kemudian Ja'far bin Abi ceritakan lagi. Hakun ala zalika. Kami itu ya berada dalam kondisi seperti itu terus, kehidupan yang seperti itu. Hatta ba'asallahu ilaina rasulan. Kemudian sampai satu saat Allah Ta'ala utuslah seorang rasul kepada kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Yang kami sangat kenal. Kenal nasabnya, kami kenal kejujurannya, sifat amanahnya, dan cara Rasul ini menjaga kehormatan diri. Sangat kenal sekali Pak orang Arab, orang Mekah ya. Rasul itu lahir di Mekah, besar di Mekah. Nanti ketika remaja sudah ikut Hilful Fudul, digelari Al-Amin ketika renovasi Ka'bah itu, begitu disepakati, udahlah. Ketika renovasi Ka'bah itu kan mereka deadlock ya, tidak sepakat. Sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Gara-gara berselisih soal siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Kemudian sepakat, udah gini aja, siapapun nanti yang masuk dari pintu sini, pokoknya kita sepakat, apapun keputusan kita terima. Sepakat. Begitu yang masuk ternyata Rasulullah semua ada Al-Amin. Wah, kalau ini mah Al-Amin, udah pokoknya apapun keputusannya siap. Itu Rasulullah itu masih muda. Usia 20, 30, 35, renovasi Ka'bah usia beliau 35. Jadi orang Mekah sangat tahu track record beliau. Nasabnya Bani Hashim. Ini ibarat poros sumbunya Quraisy itu ya ini. Kami kenal kejujurannya, amanahnya. Allah Ta'ala utus Rasul yang kami sangat kenal begini. Kemudian barulah Ja'far bin Abi Thalib ceritakan. Nah, apa ajaran yang dibawa oleh Nabi ini? Fada'ana ilallah. Nabi ini ngajak kami nyembah Allah Ta'ala saja. Mentauhidkannya, nyembah itu Allah Ta'ala saja. Kalau berdoa kepada Allah Ta'ala saja, tidak boleh kepada Lata, Uzza, Hubal. Kemudian ini diceritakan semua ajaran Islam.
diperintahkan untuk menunaikan amanah, menyambung silaturahim, semua yang berkebalikan dengan kehidupan jahiliyah. Ja'far ceritakan banyak sekali. Kata Ummu Sulaim, fa'addada alaihi umur Islam. Ceritakan banyak sekali tentang ajaran Islam. Ini cara Ja'far bin Abi Thalib meyakinkan Raja Habasyah. Setelah itu, ya, kata beliau, fasaddaqana wa amanna bihi. Ya, kami kemudian beriman kepada Rasul ini, wahai Tuan Raja. Kami ikuti ajarannya, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Cuman, ya ini, pada fa'ada alaina qaumuna. Kaum kami ini kemudian memusuhi kami. Kami dimusuhi habis-habisan. Kami disiksa. Kami di Bapak Ibu perhatikan, Ja'far bin Abi Thalib ini bisa dibilang ini representasi dari generasi mudanya Mekah. Ja'far bin Abi Thalib. Siapa bapaknya Ja'far berarti Pak? Abu Thalib. Yang berangkat bersama Ja'far bin Abi Thalib ini ada Ja'far dari Bani Hashim. Ada Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Ada iparnya Abu Sufyan. Affan, maaf. Anak perempuannya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu memusuhi Rasulullah SAW habis-habisan. Anak putrinya berangkat ikut ke Habasyah. Lagi Suhail bin Amru. Nanti kalau kita bahas perjanjian Hudaybiyah, Suhail bin Amru itu yang negosiasi dengan Rasulullah SAW. Anaknya nggak tanggung-tanggung 3 berangkat ke Habasyah. Ada yang laki-laki dan perempuan. Ada lagi anak-anaknya. Jadi anak-anaknya para tokoh-tokoh Quraisy di Mekah itu, bapak-bapaknya menentang habis-habisan dakwah Rasulullah SAW, anak-anaknya ikut berangkat ke Habasyah. Jadi yang muda-muda ini berangkat ke Habasyah. Jadi ini kita bisa lihat di sini. Yang muda-muda inilah yang menerima dakwahnya Rasulullah. Yang tua-tua ini, yang tokoh-tokoh ini. Jadi ada sudah banyak kepentingan Pak. Dan tidak semuanya itu alasan menolak dakwah Rasulullah itu karena kalau bahasa kita alasan ideologis gitu. Ada yang bukan seperti itu. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal itu ini diceritakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini orang Taif. Kalau yang pernah umrah jalan-jalan ke Taif ini, Mekah Taif ini kira-kira seperti Jakarta Bogor lah. Nah, orang Mekah dan orang Taif itu biasa ada relasi bisnis. Orang Mekah banyak investasi di Taif, kebun-kebun kurma, anggur itu di Taif. Al-Mughirah bin Syu'bah suatu hari sedang ada di Mekah, sedang bersama-sama dengan Abu Jahal. Al-Mughirah bin Syu'bah ceritakan, saya pertama kali ketemu Rasulullah SAW itu waktu saya bersama Abu Jahal di jalanan Mekah, datang Nabi Muhammad SAW ngajak Abu Jahal masuk Islam. Al-Mughirah bin Syu'bah masuk Islamnya masih lama sekali Pak. Masih nanti 13 tahun Rasul di Mekah, hijrah ke Madinah, sampai di Madinah nanti tahun ke-6 baru Al-Mughirah bin Syu'bah masuk Islam. Dengan kisah yang sangat unik. Nanti di kesempatan lain tuh, Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah ceritakan, waktu Rasulullah ketemu Abu Jahal itu, Rasulullah ngajak Abu Jahal masuk Islam. Abu Jahal, aku ngajak engkau kepada Allah Ta'ala. Nyembah Allah Ta'ala saja begini. Kemudian setelah Rasulullah selesai ngomong, Abu Jahal bilang, udah cukup. Intinya kamu cuma ingin bahwa aku menyaksikan kamu sudah menyampaikan kan? Ya Abu Jahal bilang, intinya gitu aja kan? Intinya kamu ingin lihat saya itu mengakui bahwa kamu sudah menyelesaikan tugasmu kan? Ya sudah. Tapi aku tidak akan beriman. Ya, pergi aja. Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah pergi, baru Abu Jahal cerita sama Al-Mughirah bin Syu'bah. Baru Abu Jahal ngomong jujur. Wallahi, sebetulnya aku itu tidak mendustakan, tidak mengingkari ajaran dia itu. Karena orang Mekah ini tahu ini orang jujur. Kalau ngomong. Hanya saja begini Mughirah. Kami ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini dengan Bani Abdi Manaf. Kabilahnya Rasul itu Bani Hashim, induknya Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf ini ada Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Al-Muttalib, Bani Naufal. Kita ini bersaing. Dia mah sejak zaman kakeknya dulu, sejak zaman Qusay bin Kilab sudah nangani Ka'bah, punya hak kunci Ka'bah dia. Air Zam-Zam dia. Ngurusi jamaah haji ini halal yang prestisius.
Mereka semua kiswah Ka'bah mereka. Nah, sekarang ini Bani Makhzum sekarang ini sudah, kalau orang mau balapan itu hatta eh iqtarabar rukub, lutut kita ini sudah ibarat orang lari ini kita sudah mau balapan nih. Masa dia kemudian bilang minna nabiyun, kami punya nabi loh, Bani Makhzum. Bani Hasyim punya nabi nih. Wah, tak mungkin kami mengakui. Ternyata ada motif itu Abu Jahal. Nah, ini eh, yang tua-tua begitu Pak. Yang muda-muda, nah, ini yang anak-anak muda kadang kan begitu Pak. Dikasih ide-ide baru tuh kadang-kadang lebih mudah menerima. Ini yang begitu Rasulullah datang dan mengajarkan hal yang berkebalikan dengan ajaran-ajaran jahiliyah, mereka mudah terima. Salah satunya contohnya adalah Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat. Hampir semuanya ini yang muda-muda Pak. Jadi lapis keduanya tokoh-tokoh Mekah, nah ini seangkatannya Ja'far bin Abi Thalib. Yang di yang dibina bukan Rasulullah tidak ngajak yang tua-tua, yang tua-tua diajak juga, tapi ya tadi kadang-kadang banyak kepentingannya nih ya. Abu Jahal ternyata ada persoalan ini ya, persaingan kabilah. Nah, kemudian eh, nanti Raja Habasyah ini tidak mengizinkan para sahabat ini deportasi. Justru Amr bin As yang suruh pulang. Nah, ini sekedar menggambarkan bagaimana alam jahiliyah waktu itu. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Bisa separah itu sampai di kan dulu pernah ada nabi. Ya, tapi ini para sahabat hidup di zaman di abad ketika umat manusia sudah jauh sekali tidak kena sentuhan wahyu. Itu intinya. Sehingga mereka mengalami kejahilian sejak Nabi Isa alaihissalam. Wahyu terakhir turun Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa, setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Masa fatrah. Sehingga manusia jauh dari wahyu. Itu intinya. Orang-orang yang seharusnya melanjutkan ajaran Nabi Isa alaihissalam, sebagian mereka justru menarik diri uzlah, menarik diri, jadi rahib, jadi mengklaim kalau semakin pokoknya enggak ini enggak, pokoknya semakin menarik diri, mengasingkan diri ini semakin akhirnya semakin utama. Sehingga ketika terjadi kemungkaran di tengah masyarakat, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang meluruskan. Awalnya terjadi penyimpangan, penyimpangan sedikit. Kalau dibiarkan, menyimpang lagi. Penyimpangan ini kalau tidak diluruskan, menyimpang lagi, kemudian jadi kebiasaan, kemudian jadi budaya. Kalau mau diturutkan lagi, sudah berat sekali. Itu juga contoh yang terjadi di Mekah. Mereka ini orang-orang Mekah mengklaim bahwa kami ini memang kan kami ini anak cucu Nabi. Kami ini juga cucunya Ibrahim loh. Kami ini cucunya Nabi Ismail. Kami juga memuliakan Ka'bah. Tapi dalam memuliakan Ka'bah itu sudah penyimpangannya. Contoh itu, Ka'bah di sekitarnya ada berhala sampai 360. Kemudian ada lagi orang tawaf dengan telanjang. Itu gimana cerita? Jadi ini orang-orang Quraisy ini Pak. Mereka dalam memodifikasi ini manasik haji. Jadi mereka bikin aturan sendiri. Kami ini kabilah yang khusus, yang dipilih oleh Ta'ala ngurus Ka'bah, Quraisy. Kalau yang dari luar Quraisy, yang dari luar Mekah, kalau datang berhaji, pakaian ihramnya harus beli dari kami. Mahal. Kalau tidak mampu beli, harus tawafnya, nah itu nggak pakai pakaian itu. Jadi ada kepentingan ekonomi juga. Nanti kemudian tempat wukufnya mereka pisahkan, mereka kemudian talbiyahnya dimodifikasi. Kalau kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka dimodifikasi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikahu laka. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau pilih untuk dirimu. Itu modifikasi. Jadi jauhnya bangsa Arab ini dari wahyu, bukannya bangsa Arab saja, bukannya orang Mekah, tapi hampir pada seluruh dunia. Inilah yang menjadi sebab terjadinya kejahiliahan. Dan Jazirah Arab ini memang tidak pernah diutus Nabi secara khusus di situ.
Allah Ta'ala sebutkan am yaquluna iftara. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin. Allah Ta'ala sebutkan Mekah dan kawasan sekitarnya itu belum pernah kaum yang ma'atahum min nazirin. Belum pernah ada diutus nabi sejak Nabi Ismail dulu. Min qablika la'allahum yahtadun. Disitulah Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad SAW. Doanya Nabi Ibrahim dulu. Litunzira qauman ma'unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kaum yang belum pernah ada pemberi peringatan seperti kalau Bani Israel dulu Pak di Bani Israel itu kata Rasulullah, kadat Bani Israel tasusumul anbiya. Bani Israel itu dulu yang ngatur kemaslahatan kehidupan mereka itu para nabi. Kalau satu nabi wafat, ganti nabi berikutnya. Satu nabi wafat, berikutnya berantai terus. Beda dengan Jazirah Arab yang tidak tersentuh wahyu seperti Bani Israel. Apalagi ditambah sejak diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kita bahas ini? Kenapa penting kita bahas jahiliyah ini? Pertama tadi agar kita bisa membedakan. Ternyata begitu signifikannya Al-Quran mengubah bangsa yang jahiliyah ini menjadi umat yang terbaik. Dan pentingnya juga, kata Umar bin Khattab, kalau kita tidak kenal hal-hal yang jahiliyah begini, kata Umar bin Khattab, innama tunqadhu oral Islam urwatan urwatan. Tali simpul kekuatan Islam itu akan terlepas satu persatu. Dan ibarat tali, Pak. Ini dipilih dari tali-tali yang lebih kecil gitu ya. Dipilih semakin kuat. Kalau lepas satu-satu, makin lama makin kecil makin lemah. Kata Umar bin Khattab, ini akan lepas satu-satu kalau idana sya'afil Islam jika tumbuh dalam umat Islam ini generasi yang la ya'riful jahiliyah, tidak mengenal jahiliyah. Jahiliyah ini tentang jahiliyah ini kalau dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala sebutkan dengan beberapa bahasa. Ada dzannul jahiliyah, ada eh, hamiyah jahiliyah, ada lagi hukmul jahiliyah, ada lagi tabarrud jahiliyah. Jadi jahiliyah ini bisa masuk ke ranah pemikiran, bisa ke gaya hidup, ke sosial dan politik, banyak. Kemudian juga tentang tentang situasi di zaman itu, zaman diutusnya Rasulullah SAW, yang mengalami jahiliyah itu bukan hanya bangsa Arab saja. Rasulullah dalam salah satu hadis mengatakan, ini zaman atau masa sebelum diutusnya Nabi SAW, kata Rasulullah, Inna allaha nazara ila ahlil ardi. Allah Ta'ala memandang kepada seluruh penduduk bumi, maka tahun dan Allah Ta'ala murka kepada semuanya. Arabahum wa ajamahum. Yang Arab maupun yang ajam. Karena terpapar jahiliyah. Kata Rasulullah, illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali sisa-sisa ahlul kitab. Ahlul kitab yang seharusnya ini mewarisi kitab suci. Ternyata yang Allah Ta'ala tidak murkai hanya baqaya ahlul kitab. Hanya sisa-sisa ahlul kitab. Kenapa? Karena yang kebanyakan terjadi penyimpangan. Contoh yang gampang kita saksikan itu dalam kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dulu orang Persia, kemudian agama bapaknya agama Majusi, nyembah api. Tugasnya Salman jaga apinya jangan sampai padam. Suatu hari bapaknya tidak sempat ke kebun karena sibuk. Kemudian Salman yang diutus ke kebun. Begitu berangkat ke kebun, ini anak tidak pernah keluar. Begitu keluar di salah satu jalan ini dia lihat ada orang ibadahnya beda. Ibadahnya beda, ada sholatnya. Dia tanya, ternyata ini agama. Kemudian Salman Al-Farisi tanya kepada orang ini, gimana caranya masuk agama ini? Caranya begini-begini. Pulangnya dimarahi bapaknya. Dimarahi bapaknya, kemudian dipenjara di rumah, di karantina, tidak boleh keluar. Tapi kemudian bisa meloloskan diri, ketemu dengan kafilah dagang, tanya, Mas, kalau ingin beragama seperti ini, di mana belajarnya? Oh, di sana, di Syam. Dari Persia, Salman Al-Farisi berangkat ke Syam, berangkat ke sekitar Palestina. Belajar. Belajar kepada satu guru, Syekh. Sampai gurunya ini wafat. Hanya saja ketika gurunya wafat, orang-orang ketika bertakziah, Salman Al-Farisi sampaikan, Bapak Ibu jamaah, ini Pak Fulan ini bukan orang baik. Sebetulnya
dia ini memperkaya diri sendiri. Selama ini dia nimbun harta, dia memperkaya diri. Kemudian Salman Al-Farisi keluarkan 7 tempayan berisi emas. Ternyata. Nah, ini contoh tadi. Ahlul kitab yang Allah Ta'ala tidak murka ya sisa-sisa sedikit saja. Kemudian jamaahnya hampir marah sekali dan hampir tidak mau memakamkan si pendeta ini. Kemudian diganti oleh syekh yang lain di situ di gereja itu. Kemudian inilah yang masih lurus. Salam Al-Farisi belajar sampai gurunya ini menjelang wafat. Tanya, setelah ini Syekh, saya harus belajar kemana? Kamu datanglah ke Mosul. Dari Palestina ke kawasan sekitar Irak. Setelah sampai nanti gurunya mau wafat. Setelah mau wafat tanya lagi, saya harus kemana? Kamu datanglah ke Fulan di sekitar Antakya, mungkin sekitar dekat-dekat Turki. Sampai nanti Syekh yang terakhir, kemudian Syekhnya bilang, ini sudah tiba saatnya, wahai muridku, sudah tiba saatnya diutus seorang nabi. Kamu datanglah ke daerah dengan ciri-ciri seperti ini, yaitu Madinah. Kemudian Salman Al-Farisi tanya kepada kafilah dagang yang lewat, dan Salman Al-Farisi sudah punya harta banyak ya. Saya kalau diantar ke kota yang ini, Madinah maksudnya, nanti saya akan kasih semua harta saya ini, ambil semuanya. Setelah dibayar, ternyata ditipu. Di jalan dijual jadi budak itu Salman Al-Farisi, sehingga nanti tiba di Madinah statusnya sebagai budak Yahudi, Salman Al-Farisi. Tapi poinnya tadi Pak, Salman Al-Farisi untuk belajar agama yang masih lurus ini susah sekali. Tadi menunjukkan yang Allah Ta'ala tidak muridnya bakaya min ahli. Nah, kemudian dari sini bagaimana mereka ini yang dalam kondisi kehidupan yang seperti ini bisa berubah? Yang mengubah adalah Al-Quran. Maka kita bisa saksikan ini dalam ayat-ayat yang pertama kali turun. Al-Quran meruntuhkan jahiliyah, kemudian membangun lagi peradaban yang baru. Kita bisa saksikan ini dalam ayat-ayat yang pertama kali turun. Ketika Nabi SAW dapat wahyu di gua Hira. Surat apa yang pertama kali turun Bapak Ibu? Al-Alaq. Iqra. Iqra. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama kali turun saja sudah sentuhannya begini. Ini beda kalau perintah membacanya kepada Bapak Ibu yang memang sudah tiap hari sudah familiar dengan baca tulis. Tiap hari baca, minimal baca WA ya Pak. Baca WA. Baca tulis biasa. Ini perintah membaca kepada kaum yang tidak kenal baca tulis. Bahkan Rasulullah sendiri tidak bisa membaca. Maka Rasulullah ketika di Gua Hira itu kan di dekat malaikat Jibril dengan sangat kuat sampai kesusahan. Kemudian diberi Iqra. Rasulullah menjawab, mana biqari? Tidak bisa baca. Iqra. Mana biqari? Perintahnya Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat pertama saja, pertama kali turun sudah disinggung tentang membaca. Disinggung tentang adanya Rabbul Alamin, ada Rabb yang menciptakan. Ini yang meruntuhkan pemikiran orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak kenal ini, Pak. Dari sisi keilmuan tidak kenal baca tulis, kemudian dari sisi pemikiran mereka tidak kenal, tidak menganggap atau tidak terlalu memikirkan oh ternyata manusia itu ada yang menciptakan, alam semesta ini ada yang menciptakan, manusia diciptakan untuk apa? Pertanyaan sangat mendasar. Manusia ini untuk apa diciptakan? Siapa yang menciptakan? Diciptakan untuk apa dan nanti akan kemana? Allah sudah singgung di ayat yang pertama kali turun. Khalaqal insana min alaq. Dia Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, rabbukal akram. Bacalah dengan nama dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, pena. Jadi sejak ayat-ayat yang pertama kali turun sudah disinggung tentang membaca, tentang menulis. Baca tulis adalah perangkat yang paling mendasar untuk mendapatkan ilmu. Alamal insan malam ya'lam. Allah Ta'ala yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Sehingga ini isyarat Bapak Ibu untuk mendekonstruksi, meruntuhkan jahiliyah kemudian membangun peradaban yang baru. Dimulai dari apa? Ilmu.
Maka ini disinggung di ayat-ayat pertama turun, disinggung tentang baca, tulis, membaca dan menulis adalah perangkat yang paling mendasar untuk mendapatkan ilmu. Dan memang ini nyambung kalau jahiliyah, al-jahiliyah. Kalau ditarik akar katanya, dikata al-jahl, al-jahlu. Artinya kebodohan. Tapi jangan dibayangkan orang Mekah itu bodoh-bodoh nggak bisa ngitung misalnya. Nggak bisa ngitung, nggak bisa perkalian. Enggak, Pak. Itu cerdas-cerdas tuh orang Mekah, orang Quraisy. Bayangkan kalau perdagangan mereka itu kan Mekah dari Mekah, kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Ekspor impor ini, Pak. Sekali berangkat bisa ratusan unta. Kaya-kaya sekali itu orang-orang Mekah itu Allah Ta'ala berikan karunia bisa memainkan ini perdagangan begitu. Kebodohannya dari sisi apa? Tadi itu dari sisi pola pikir, dari sisi standar-standarnya kebolak-balik. Nah, al-jahlu ini kebalikannya adalah al-ilmu. Jadi untuk menurunkan jahiliyah harus dengan al-ilmu, dengan ilmu. Hanya saja begini, Pak. Ilmu, makna ilmu bagi kita umat Islam itu tidak sama persis dengan makna ilmu yang didefinisikan oleh orang-orang Barat. Kalau orang-orang yang tidak kenal Islam seperti kita, mungkin mendefinisikan ilmu sebatas ini sesuatu kalau bisa diobservasi atau bisa dibuktikan secara ini ya, secara empiris baru disebut ilmu saintifik. Kalau kita ilmu itu salah satu sumbernya, kalau sumbernya ini bisa dipercaya maka bisa kita katakan ini adalah ilmu. Termasuk sumbernya adalah yang berasal dari Rabbul Alamin Allah Ta'ala. Itu yang ini ada informasi-informasi yang tidak bisa kita dapatkan kecuali melalui jalan ini saja, wahyu. Informasi tentang kehidupan setelah kematian, tentang hari akhir. Ini kita sumbernya hanya satu aja, wahyu. Ini yang kemudian mengubah pola pikir masyarakat jahiliyah tadi. Contoh ini, bagaimana pola pikir ini bisa mengubah mereka. Orang Pak, kalau nggak kenal akhirat, nggak kenal bahwa kehidupan, nggak tahu bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan lagi, bagaimana dia menjalani hidup? Bagaimana dia bermuamalah? Nggak kenal halal haram, antam saja. Pokoknya hidup cuma sekali. Kesempatan hidup hanya sekali. Kalau bisa apa Pak? Maling atau nyolong atau bahasa kerennya korupsi misalnya. Korupsi banyak-banyak. Hidup cuma sekali kok. Kalau orang kenal bahwa nanti setelah kematian ada kehidupan lagi, pasti berbeda dia dalam menjalani hidup. Itu yang ada pada masyarakat Islam. Berubah semuanya. Begitu disentuh Al-Quran berubah semuanya. Sampai menjadi masyarakat yang, ini soal kalau dikaitkan dengan hukum ya, menjadi masyarakat yang taat hukum dan sadar hukum luar biasa. Ini masyarakat Islam yang mungkin tidak pernah terulang. Contohnya misalnya, ada salah seorang sahabiah berzina, kemudian datang kepada Nabi. Wahai Nabi, saya telah berzina. Saya minta dirajam. Ini kesadaran hukum yang luar biasa. Bagaimana bisa menghasilkan masyarakat yang begini? Dari apa? Al-Quran. Dan itu luar biasa, Al-Quran bisa mengubah baik itu skala individu maupun skala masyarakat. Begitu para sahabat ini yang tadinya tidak kepikiran dengan hal seperti itu, di situ Al-Quran terasa ini, terasa ruhiyahnya, kemudian terasa akliyahnya, otaknya terasa. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat bersemangat menuntut ilmu. Dan bukan hanya satu dua orang, Pak. Semangat belajar, mempelajari ilmu, sampai menjadi ini orang-orang yang gila ilmu. Contoh misal kita lihat orang-orang seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Ibnu Mas'ud ini dulunya penggembala kambing. Awal ketemu Abu Bakar dan Rasulullah itu sedang gembala kambing. Dan nanti diajak masuk Islam. Setelah masuk Islam, semangat belajar. Belajar. Sampai nanti setelah Rasul wafat, Ibnu Mas'ud menjadi salah satu rujukan para sahabat dan para tabi'in dalam belajar. Termasuk dalam persoalan Al-Quran. Di zaman Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud yang nanti dikirim ke Kufah. Jadi guru besarnya di sana. Ada orang seperti Ibnu Abbas. Masih kecil dulu waktu Rasul wafat. Masih usia mungkin awal SMP atau
akhir SD. Di Ibnu Abbas. Kemudian di zaman tabi'in semangat sekali belajar dan sempat diremehkan. Ente ngapain belajar begitu kan masih ada sahabat senior. Gak apa-apa. Semangat belajar sampai nanti dikenal sebagai turjumanul Quran. Zaid bin Harithah, dulunya mantan budak, pernah menjadi gubernur Madinah, PLT, pernah menjadi panglima di perang Mu'tah. Padahal ini kalau zaman jahiliyah, budak atau mantan budak itu tidak akan dianggap, tidak akan punya karir seperti ini, tidak akan diberikan kesempatan meskipun kompeten. Ini semuanya berubah para sahabat ini karena Al-Quran. Ada Salim, Maula Abu Hudzaifah. Ini budaknya Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini anak Utbah bin Rabi'ah. Di masa jahiliyah tidak mungkin ini ada budak dengan tuannya bisa duduk bareng satu majelis begini. Tapi dengan Rasulullah bisa mereka belajar bareng. Bahkan Salim Maula Abu Hudzaifah menjadi ahli ilmu. Sehingga nanti ketika hijrah, ketika transit di Kuba, yang ditunjuk jadi imam tuh Salim ini. Sampai nanti di zaman Umar bin Khattab, Umar pernah berkata kepada ini ya, orang-orang dekatnya, silakan kalian kalau seandainya diberikan kesempatan ini, diberikan sesuatu minta apa? Saya minta begini-begini. Umar bin Khattab, saya berandai-andai seandainya saya diberikan 10, diberikan beberapa orang seperti Salim, Maula Hudzaifah, fulan. Salim ini disebut meskipun dulunya tidak. Bisa begini karena apa? Al-Quran. Dan yang begini ini Pak, para sahabat, bukan satu dua orang, tapi skala satu generasi. Semangat belajar, semangat untuk ini ya, bersentuhan dengan ilmu itu terus ya disampaikan, diwariskan dari generasi ke generasi, berkembang terus. Ilmu kan begitu Pak. Ilmu ini kalau kita pelajari, kita sampaikan kepada orang berikutnya, kata Rasulullah, bisa jadi orang berikutnya lebih paham dari yang menyampaikan. Jadi apa? Terjadi penajaman, pengembangan, disampaikan lagi, sampai nanti kita lihat sejak zaman para sahabat, sampai nanti ada saatnya umat Islam mengalami generasi emas ketika Eropa masih berada di alam di dark age atau di masa kegelapan. Semuanya dari mana? Dari Al-Quran. Allah Ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Saya kembalikan ke Ustaz Budiman. Terima kasih Ustaz. Insyaallah saya dari sampai tidak berani memotong ya karena runtut sekali sampai sejarahnya pun kita mendapatkan pengetahuan tentang sejarahnya bagaimana para sahabat itu rohnya bahwasanya akhlaknya itu meniru Nabi ya Al-Quran insyaallah. Baik Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini mungkin tentunya banyak pertanyaan ya. Ini kita kasih waktu 5 menit saja ya. Siapa tahu dari jamaah ingin bertanya nih mengenai tadi tentang Al-Quran maupun tentang sirah para sahabat. Karena kita lihat Ustaz, generasi muda kita di masjid ini memang justru berkurang Ustaz. Berkurang. Nah, generasi muda yang hadir di masjid sebelum kita pertengahan lah ini generasi pertengahan. Ini kita perlu sekali memberikan mungkin semangat motivasi seperti tadi ya. Ternyata generasi muda lah yang melanjutkan dakwah kemana-mana gitu ya. Bahkan untuk keluar daerahnya adalah generasi muda. Walaupun mungkin ada sedikit mungkin berbeda dengan yang lebih tua saja. Tapi ini menjadi semangat kita. Mungkin kita berikan kesempatan Bapak. Siapa tuh ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Joni atas masukan dan pertanyaannya mungkin Ustaz bisa Ya, di syukran Ustaz. Ya. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu karena memang ya waktu ya. Jadi slide-nya tadi memang belum nyampe juga. Jadi memang saya poinnya mau coba kita murojaah dulu. Para sahabat dulu bisa berubah itu karena apa? Karena Al-Quran. Al-Quran itu uniknya dulu Bapak Ibu. Jadi para sahabat itu eh, setiap hari datang ke majelisnya Rasulullah SAW, itu ada kerinduan. Hari ini ada ayat apa yang turun? Ada perintah apa? Ada larangan apa? Dan Al-Quran yang turun itu bisa tadi contoh misalnya ini. Begitu turun surat Quraisy kepada para sahabat. Begitu turun surat Quraisy itu para sahabat langsung ini kalau dijelaskan memang panjang ya tafsirnya. Li'ila fi Quraisy itu menghubungkan para sahabat dengan sejarah besar. Eh, memang ini tidak cukup waktunya. Turun lagi misal surat Al-Fil. Para sahabat terbayang lagi atau langsung connect lagi dengan sejarah masa lalunya. Dulu pernah ada sejarah ada Abraha. Abraha ini bagian dari perpanjangan dari Habasyah. Uh, poinnya Al-Quran ini atau Rasulullah menjelaskan dengan Al-Quran ini mengajak para sahabat, melatih para sahabat yang muda-muda tadi berpikir lebih luas dan berpikir lebih dikenalkan dengan hal-hal besar yang selama ini tidak mereka pikirkan. Poinnya Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan hal yang sama juga, ini Al-Quran kalau kita tadaburi, kita juga insya Allah akan mendapatkan hal yang sama. Meskipun untuk sampai ke titik itu prosesnya panjang, tapi seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz tadi, dimulai dari prosesnya. Mumpung Ramadan, kita mulai dari yang belum bisa membaca, kita belajar membaca. Kemudian yang sudah rutin membaca, perbanyak lagi membacanya. Targetkan kalau bisa minimal khatam 1 kali. Mumpung Ramadan, karena kalau di Ramadan ini susah buat kita untuk khatam, susah buat kita, berat untuk kita buka mushaf. Bagaimana lagi di luar Ramadan? Ini mohon maaf ini memang tidak sampai membahas detail tadi yang terkait dengan adab terhadap Al-Quran. Nah, mudah-mudahan bisa mengingatkan. Dulu para sahabat dekat dengan Al-Quran mereka bisa berubah skala individu maupun skala peradaban, skala masyarakat. Kemudian mungkin sebagai penutup, saya ceritakan kisahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tentang tilawah Al-Quran. Dulu Khalid bin Walid ini sahabat yang sangat semangat untuk berjihad dan ketika berjihad ini tidak menang. Di perang Mu'tah beliau mematahkan 10 pedang. Tapi wafatnya ternyata tidak di medan perang. Kemudian Khalid bin Walid menangis, sempat menangis sambil memegang mushaf. Kemudian beliau menangis, bercucuran air matanya sampai ya, basah jenggotnya.
kemudian mengatakan, "Syaghalana 'ankal jihad." Jihad telah menyibukkan kami darimu. Jihad telah menyibukkan kami darimu. Darimu adalah Al-Quran. Karena sibuknya kami berjihad sampai tidak sempat berlama-lama bersama Al-Quran. Jadi uzurnya Khalid bin Walid tidak sempat baca Quran karena sibuk berjihad. Nah, kalau kita apa Pak uzur kita Bapak Ibu? Tidak sempat buka mushaf, tidak sempat baca Quran karena apa? Nah, ini buat koreksi bagi kita. Kemudian yang sudah lancar baca Quran ditingkatkan lagi. Kemudian yang belum bisa kesempatan belajar mumpung Ramadan. Jangan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Ta'ala belum bisa baca kitabnya. Kita nanti malu sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saya kembalikan ke Ustaz Guna. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jemaah semuanya mungkin karena waktu sudah siang dan sudah waktunya kita harus mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas masukannya yang menjadi kontribusi buat kami juga sebagai panitia. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih berinteraksi dan mungkin untuk ketepatan waktunya. Jazakallahu khairan kasihan Ustaz atas hadirnya pada pagi hari ini dan atas ilmunya pagi hari ini. Kita mendapatkan keberkahan dan petunjuk dari Al-Quran dan ilmu yang Ustaz berikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.